Masalah stres, oke. Bapak Ibu stres, saya juga stres, ya. Stres itu biasa, ya. Tapi yang kita hindarkan adalah jangan sampai depresi, jangan sampai kita kehilangan akal sehat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen PGSD FIPO NJ, Ibu Dr. Randa Evita Atan MPSI, Ibu Dr. Maratun Nafiah MPD, serta nanti kita juga ada narasumber Ibu Dr. Randa Yeti Auliati MPD. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati dan saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali pada hari ini. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah. Jadi akun anak saya Sylvia. Ini beda. Ya. Baiklah. Dalam rangka pengabdian masyarakat dosen PGSD UNJ, maka program studi PGSD FIPO NJ mengundang Bapak Ibu guru, alumni PGSD UNJ, serta alumni PPG untuk ikut serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema peningkatan kompetensi guru melalui pengabdian masyarakat tentang pembelajaran abad 21 di masa pandemi. Saya, Uswatun Hasanah, sebagai pemandu acara akan membacakan informasi teknis yang berkaitan dengan kegiatan PKM ini. Baiklah Bapak Ibu yang mungkin baru hadir hari ini ataupun yang sudah 2 hari yang lalu, atau yang kemarin baru hadir, Bapak Ibu mohon disimak. Jadi untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini berjalan selama 3 hari. Mulai dari hari Selasa 24 Agustus sampai dengan hari Kamis, hari ini 26 Agustus 2021. Dan untuk kegiatan pembukaan dan workshop hari pertama sudah kami lakukan, khusus untuk guru-guru di Kecamatan Tapanunggal, Kabupaten Bogor, dan alhamdulillah dihadiri oleh jajaran dari Dinas Kabupaten Bogor. Dan pada hari Selasa kemarin sampai hari ini, hari Rabu kemarin sampai hari ini, hari Kamis, program studi PGSD UNJ telah mengundang Bapak Ibu guru, peserta PPG, alumni PGSD UNJ yang mungkin bisa jadi memiliki profesi yang bervariasi agar kita saling berbagi ilmu, pengalaman demi peningkatan mutu pendidikan kita ke depan. Maka pada hari ini narasumber kita berjumlah 2 orang yang terdiri dari Ibu Dr. Randa Evita Atan MPSI dengan Ibu Dr. Randa Yeti Auliati MPD. Adapun nanti saat paparan narasumber, seluruh mic akan kami mute sehingga hanya narasumber yang dapat berbicara agar kita dapat lebih konsen mendengarkan paparan dari narasumber. Kemudian kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Kita batasi untuk 3 penanya. Baiklah Bapak Ibu, karena ini sudah ada 35 peserta sambil kita menunggu peserta yang lain juga. Dan mari kita mulai sama-sama kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah langsung saja kita sambut narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Dr. Randa Evita Atan MPSI. Kami persilahkan. Bu Uus, Bu Maratun akan yang membuka, bukan begitu? Oh, iya. Sudah. Mangga. Hah? Ya. Baik, kepada Ibu Maratun Nafiah MPD, silakan untuk membuka paparan. Ini kelompok ya Bu ya? Tim ya Bu ya? Ya. Tim. Oh iya, baik-baik. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi untuk paparan pengabdian masyarakat, kita hari ini ada 3 narasumber ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama dilaksanakan oleh tim, yaitu timnya ada Ibu Dr. Randa Evita Atan MPSI dengan Ibu Dr. Maratun Nafiah MPD. Kemudian yang kedua nanti akan dilaksanakan oleh Ibu Dr. Randa Yeti Auliati. Kepada Ibu Dr. Maratun Nafiah MPD dengan Ibu Evita Atan MPSI kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat dan sehat sehingga kita semua dapat menghadiri acara di pagi hari ini. Amin. Acara ini merupakan perwujudan dari pengabdian masyarakat para dosen PGSD FIP UNJ. Jadi pada hari ketiga ini kita ada di Zoom satu ini terdiri dari Ibu Dr. Anda Evita Adnan, Master Psikologi, kemudian saya sendiri Maraton Nafiah, kemudian nanti ada paparan tentang yang lain oleh Ibu Dr. Anda Yeti Auliati MPD. Pada sesi yang pertama ini kita akan banyak mendengarkan dari ahlinya, ahli psikologi, itu Ibu Dr. Anda Evita Adnan MPD. Jadi akan berbicara tentang strategi pengajaran yang berhubungan dengan masa pandemi ini. Jadi bagaimana kita mengelola kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu tidak sama dengan gila gitu ya, tidak sama dengan orang gila, tetapi kita bisa memanage kesehatan mental kita, baik manusia muda, manusia dewasa, maupun manusia tua, tentunya bisa memanage kesehatan mental diri masing-masing. Kalau kita membaca apa itu kesehatan mental itu berhubungan dengan batin, dengan watak, kemudian bagaimana kita menjaga kesehatan mental itu salah satunya dengan berjemur. Jadi sama dengan ketika masa pandemi COVID-19 ini, maka berjemur di bawah sinar matahari itu dapat membuat kita merasa sehat, kita merasa bahagia, dan dari sisi kesehatan bisa menjaga diri kita dari kekurangan vitamin E. Vitamin D seperti itu. Jadi mari kita mendengarkan paparan tentang strategi pembelajaran yang berhubungan dengan kesehatan mental dalam masa pandemi ini, khususnya bagaimana nanti kita khususnya sebagai guru itu kita bisa mengelola siswa dengan baik. Mereka bahagia dalam kegiatan belajar ini sehingga pembelajaran bisa menyenangkan bagi itu. Ibu Dr. Anda Evita Adnan, Master Psikologi, dipersilahkan Ibu. Saya juga mendengarkan dengan baik supaya sehat mentalnya. Ya. Buat Evita Adnan. Ya, baik, terima kasih Bu Maratun. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, seperti harapan doa yang disampaikan oleh Bu Maratun tadi, semoga kita semua sehat, gitu ya, semua sehat sehingga kita dapat menjalankan tugas keseharian kita dengan baik dan bermanfaat tentunya. Baik, saya tidak berpanjang-panjang lagi. Kita langsung saja karena waktu kami hanya terbatas Bapak Ibu, jadi kurang lebih 40 menit. Jadi Bapak Ibu yang akan melakukan sesuatu mungkin bisa fokus sebentar begitu, karena ada satu pepatah mengatakan guru yang hebat itu adalah guru yang tidak pernah stop untuk belajar. Ya. Tadi Bu Maratun sudah menyampaikan. Bu Maratun sudah menyampaikan bahwa kita akan membahas tentang kesehatan mental, gitu ya. Bagaimana kesehatan mental dalam pembelajaran, dalam suasana pandemi pula. Baik, saya akan share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik.
Baik, judul topik atau topik kita hari ini kita akan membahas bagaimana strategi pengajaran yang menunjang kesehatan mental siswa di sekolah dasar. Jadi dalam suasana pandemi seperti ini, bagaimana anak-anak kita tetap sehat mental? Gitu ya. Tadi Bu Maratun sudah sampaikan. Baik, kami berdua di sini, saya dan Bu Maratun. Ya, ini sekedar biodata kami. Ya, tentunya Bu Maratun jauh lebih muda dari saya, gitu ya. Oke. Hampir sama. Oh, deketan, deketan gitu Bu Maratun ya. Baik. Ya. Silahkan Bapak Ibu baca dengan cepat saja. Bu Maratun itu ahlinya evaluasi, jadi kalau ingin membahas tentang evaluasi itu Bu Maratun lah, itu matematika dan serumpunannya. Dan saya adalah psikologi pendidikan. Tadi Bu Maratun sudah perkenalkan. Baik, saya lanjut saja. Nah, kita bicara pandemi dulu nih. Gimana kondisi di masa pandemi? Ya, itu sudah rumah dan aktivitas lain yang melibatkan kerumunan orang banyak. Nah, akibatnya kita akan lebih banyak belajar, bekerja di rumah saja, gitu ya. Nah, tentu akan terjadi efek domino. Terjadi efek domino dalam berbagai aspek, apakah materi dan non materi. Apa itu aspek domino yang berkesinambungan? Ya, mungkin ada yang, ya saya rasa semua dalam masa pandemik ini tidak ada yang nyaman-nyaman saja, gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang terpaksa harus di PHK, apakah istrinya, apakah ibunya, ataukah bapak dari anak-anak murid kita, ya. Kemudian kesibukan-kesibukan lain yang tidak kita persiapkan, ya, bahwa anak-anak belajar di rumah, memakai alat-alat perangkat TIK yang harus bersama-sama begitu. Jadi betul-betul efek domino ini terasa sekali di keluarga. Ya. Nah, tentu ini menimbulkan reaksi dan dampak psikologis pada setiap individu yang ada di rumah maupun di sekolah. Ya. Bagaimana ibu, anak, ayah ini memiliki dampak dari keadaan pandemi saat ini. Ya. Dan dampaknya bisa berbeda-beda. Mulai dari bosan, cemas, mungkin sedikit paranoid, ya, stres, atau bahkan depresi, ya, bahkan depresi. Mudah-mudahan kita jangan sampai ke sana. Masalah stres, oke, Bapak Ibu stres, saya juga stres, ya. Stres itu biasa, ya. Tapi yang kita hindarkan adalah jangan sampai depresi, jangan sampai kita kehilangan akal sehat. Itu yang penting, ya. Bosan, iya, saya juga bosan. Walaupun saya banyak belajar psikologi, bosan, iya. Ada nggak sedikit paranoid? Ada juga, ya. Melihat berita-berita yang sangat berkali-kali diberitakan, gitu ya, tingkat penyebaran COVID, tingkat yang meninggal dan seterusnya, itu juga kadang-kadang membuat kita cemas, sedikit paranoid. Jadi tidak hanya Bapak Ibu saja, kami juga mengalami. Tetapi bagaimana kita menggunakan akal sehat kita di situ dan jaga jangan sampai kita depresi. Setuju Bapak Ibu? Setuju nggak Bapak Ibu? Oke, setuju ya. Jangan depresi. Setuju, insya Allah setuju. Stres, oke, saya juga stres. Ya, stres. Kita nggak boleh PPKM yang ditambah gitu ya waktunya, diperpanjang waktunya. Stres nggak? Stres juga. Saya stres juga. Stres itu ibarat gini loh Bapak Ibu. Stres itu kalau kita angkat bangku, Bapak Ibu angkat bangku agak berat. Itu ada stres di situ. Mengangkat satu barang itu stres. Ya, nah, menerima berita yang kurang menyenangkan itu juga stres. Ya, jadi jangan alergi mendengar kata stres. Yang alergi kalau kita dengar kata depresi, nah itu sudah level yang berat atau bentuk stres yang berat. Baik, saya rasa itu sekedar menambah wawasan saja. Nah, ini dampak pandemi. Nah, saya rasa ini semua teman-teman, Bapak Ibu guru juga bisa mencermati apa dampak pandemi pada pembelajaran. Nah, kita tahu sudah ada surat edaran Mendikbud
Ristek ya tahun 2020 tentang panduan pembelajaran jarak jauh ya, tetap memberikan pembelajaran PJJ, tetap pembelajaran itu bermakna tanpa beban. Jadi tidak ada beban menuntaskan seluruh kurikulum. Bahkan mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan kurikulum darurat, ya sudah dibuat oleh Balitbang, ada kurikulum darurat. Yang penting esensi yang harus ditutup kembali. Nah, saya dengar informasi terakhir kalau level 1 sampai 3 sekolah sudah boleh dibuka. Ya. Awal-awal beberapa waktu yang lalu UNESCO, Badan Pendidikan Dunia, memutuskan sekolah tutup. Klaster penyebaran COVID ternyata di sekolah juga cukup tinggi. Ya. Anak merasa jenuh di rumah. Ya, anak seperti awal tadi saya sampaikan, tidak hanya anak ya, orang tua, ya, orang-orang yang ada di rumah juga merasa jenuh. 66% rumah tangga di Indonesia memiliki akses internet, 66%. Ya, tetapi pembelajaran daring tetap belum sepenuhnya maksimal. Ya, jadi sekarang kita berupaya, mungkin Bapak Ibu memiliki murid-murid yang mungkin dia punya HP di rumah hanya satu. Jangankan laptop, HP cuma punya satu di rumah. Dan itu harus berebut bergantian kakak dan adik. Ya, dan ini memang membuat kita sebagai guru harus banyak maklum. Kalau enggak, kita nggak sehat mental. Nanti kita gambarkan orang yang tidak sehat mental itu seperti apa. Ya, kalau orang guru terlalu kaku, terlalu menuntut, ya, ini bisa menyebabkan terjadi ketidaksehatan mental dan itu berdampak. Ya, kalau orang tuanya kita tuntut terlalu berlebihan gitu ya, membebani, ini dampaknya bisa ke anak, bisa satu keluarga itu terkena dampak tidak sehat mental. Hal yang lain terjadi adalah adanya risiko learning loss. Siswa berpotensi kesulitan menguasai materi pelajaran yang nantinya yang kita khawatirkan berdampak jangka panjang. Nah, tapi kementerian sudah menyiapkan upaya-upaya untuk meminimalisir learning loss, gitu ya. Kita akan rebut kembali minat anak supaya kembali ke sekolah untuk belajar bersama ke sekolah. Jadi ini akan ada satu panduan yang akan dikembangkan oleh sudah dikembangkan oleh kementerian. Nanti teman-teman guru akan melakukan kegiatan ini dengan mengambil ekstrakurikuler sebagai penjembatan. Ya, tentu untuk memindahkan kalau satu saat tatap muka akan berlangsung, bagaimana anak yang tadinya hampir 2 tahunan di rumah, kurang lebih 2 tahun di rumah, tidak bisa ujuk-ujuk kalau orang Betawi bilang. Nggak bisa tiba-tiba, ayo anak buka buku mari kita belajar. Harus ada satu bridging course, penjembatan. Nah, apa yang dilakukan guru untuk menarik minat anak kembali untuk senang kembali belajar di sekolah. Nah, guru harus membuat suasana yang lebih menyenangkan, tidak berorientasi kepada materi terlalu ketat. Ayo anak-anak kita kejar. Belum. Perlu waktu untuk membuat mereka start belajar dengan baik. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga untuk menjaga kesehatan mental anak loh. Jangan awal pertama masuk, baik anak-anak kita belajar, buka bukumu, mari kerjakan, tulislah itu, wah anak-anak stres. Ya, mungkin stres berat, dia nggak sehat mental. Ya besok dia nggak mau sekolah lagi, enakan di rumah deh, belajar deh. Ya. Bu guru tuntutannya, Pak Guru tuntutannya terlalu tinggi, atau aku tadi di sekolah dibilang anak malas, wah udah. Gitu ya. Jadi risiko learning loss ini tidak hanya anak Indonesia, tidak hanya anak-anak di daerah Jawa Barat, tapi seluruh dunia risiko learning loss ini terjadi. Baik, pandemi COVID-19 ini tentu harus ada kebijakan penanggulangan situasi di masyarakat dan seterusnya. Jadi ada pembelajaran jarak jauh, ya. Kemudian bagaimana kerjasama siswa orang tua di rumah, kemudian tuntutan kurikulum. Nah, kita perlu menyusun strateginya. Ya, kita perlu menyusun strateginya yang menunjang sehat mental di kelas. Ya, walaupun masih daring ataupun nanti satu saat luring,
bagaimana kita tetap menjaga kesehatan mental di dalam kelas. Nah, baik, untuk dapat menyusun strategi pembelajaran yang sehat mental selama PJJ, mari, tadi Bu Maratun sudah membuka, sebenarnya kesehatan mental itu berkaitan dengan orang yang gangguan jiwa, begitu? Apakah orang seperti saya bisa nggak mengalami ketidaksehatan mental? Nah, mari kita cermati ya, Baik, yes or no, ya atau tidak. Angkat jempol. Nah, Bu Uus, tolong Bu Uswatun, tolong lihat deh peserta-peserta. Sudah ada 46 peserta ya. Ya atau tidak? Angkat jempol jika Bapak Ibu setuju. Dan dari pernyataan yang diberikan, dan turunkan jempol. Ya, turunkan jempol seperti ini kalau Bapak Ibu tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan. Oke. Baik, kita lihat nomor 1. Orang yang sehat mental akan selalu berupaya menjadi produktif. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Orang yang sehat mental itu biasanya dia produktif. Setuju, Mbak, nih banyak yang setuju, Bu. Oh, Caranya Bapak Ibu klik reaction ya, Bapak Ibu ya. Klik reaction, terus di situ ada banyak emoticon, Bapak Ibu pilih. Oke. Ya. Baik. Jadi terlihat banyak yang jempol ke atas ya, Bu Uus. Iya, Oke, Bu Maratun, oke. Oke, kesehatan mental seseorang hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan. Apakah gurunya, apakah orang tuanya, apakah fasilitas belajarnya, apakah hanya itu? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke. Nomor 3, gangguan kesehatan mental dapat sembuh dengan sendirinya. Setuju atau tidak setuju nih Bapak Ibu? Orang yang lagi nggak sehat mental dapat sembuh nggak dengan sendirinya? Oh, banyak yang tidak setuju, Bu. Tidak setuju, oke. Tidak setuju. Baik, terima kasih Pak. Gangguan kesehatan mental dapat terjadi pada siapa saja. Setuju. Setuju. Termasuk Bu Evita, termasuk Bu Maratun, termasuk Bu Uswatun, begitu ya? Termasuk Bapak Ibu, begitu? Ya. Setuju? Ya, setuju. Oke. Setuju. Baik. Memperbanyak ibadah merupakan satu-satunya cara untuk menangani kesehatan mental yang buruk. Setuju. Hanya satu-satunya cara. Ada banyak cara sih. Oh, banyak cara. Tapi salah satunya Wah, ini bapak-bapak ibu hebat-hebat ini. Salah satu faktor aja. Salah satunya. Baik, terima kasih Pak. Nah, tampilan luar seseorang tidak menjamin keadaan mentalnya sehat. Setuju. Tampilan luar ya. Iya, betul. Ya. Tampilan luar. Kalau perempuan boleh lipstiknya boleh merah, alisnya boleh kencang begitu. Apakah jamin dia sehat mental? Belum tentu. Atau matanya bengkak aja ya, matanya bengkak aja. Oke. Ya. Ini mungkin buat guru-guru muda atau yang masih punya pasangan, pacar gitu, ditinggal pacar, sehat mental nggak itu? Lipstiknya sih tetap kencang, dia masih senyum, ya. Tapi matanya bengkak. Hatinya geruwut gitu ya. Oke. Baik. Ini sekedar refleksi kita ya. Sejauh ini apa secara awam yang kita pahami dengan kesehatan mental. Oke, kita lanjut. Apa itu kesehatan mental? Nah, sehat mental adalah bagaimana kita, orang yang sehat mental itu, dia dapat menyesuaikan diri terhadap diri dia sendiri, lingkungan, dan mampu menerima realita hidup dengan efektif dan menyenangkan. Ya udah, kalau suami di PHK, ya, suami kita di PHK atau istri sedang banyak kegiatan, apa yang harus kita lakukan? Ini ibu-ibu yang hari ini ngajar, terus suami ada di rumah, terus apa yang harus dilakukan oleh suami? Karena istrinya sedang sibuk, sedang belajar. Harusnya suami senang ya kalau istrinya belajar ya, atau istri senang kalau lihat suaminya belajar. A good teacher never stop learning. Ya, jadi dia mampu menyesuaikan diri dengan keadaan, lingkungan, dan menerima realita.
dengan efektif dan menyenangkan. Ya, ya udah, ya pandemi, ya udahlah, oke. Dia tidak menggerutu, tapi ternyata setelah pandemi ini, saya lebih punya waktu, punya kesempatan yang cukup lama bersama anak, bisa beres-beres kamar, bisa beres-beres dapur, ada waktu. Karena selama ini kalau ini saya habis waktu di jalan, pulang pergi 1 jam atau 2 jam. Nah ini waktu 2 jam saya bisa lebih fokus ke rumah. Jadi ambil hal-hal yang positif. Ya. Kesehatan mental yang baik akan tergambar pada kepribadian yang sehat. Jadi orang yang sehat mental pasti dia memiliki kepribadian yang sehat. Sebaliknya, orang yang tidak sehat mental kepribadiannya nggak sehat. Ya nanti kita bahas kepribadian yang tidak sehat itu seperti apa. Nanti kita bahas pada slide berikutnya. Nah beberapa jenis. Nah ini kalau sudah mengalami gangguan kesehatan mental, ini udah gangguan ini sudah mengarah ke depresi. Nah sudah mulai ada gangguan kecemasan, post-traumatic syndrome disorder atau obsessive compulsive disorder atau fobia, bipolar, ADHD, attention deficit hyperactive disorder atau depresi, skizofrenia. Ini sudah masuk yang sudah agak masuk kesehatan mental yang agak serius. Ya. Ini agak serius. Ya, mudah-mudahan kita tidak sampai seperti ini, ya karena bisa saja PTSD, post traumatik misalnya pada anak-anak yang mengalami di daerah yang mengalami tsunami. Nah itu biasanya tsunami ataukah gempa yang cukup besar gitu ya. Nah, biasanya anak-anak mengalami keadaan post traumatic syndrome disorder, ya dan itu normal, itu normal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Nah, ini Bapak Ibu coba kita cermati diri kita. Ada 3 faktor, ya. Orang yang sehat mental itu 3 faktor. Terlihat dari konsep dirinya. Coba kita cermati konsep diri kita. Apakah kita positif terhadap diri? Ya. Apakah kita melihat diri kita hampir 1,5 tahun kita mengajar di rumah menjadi lebih rapi, rumah dapur menjadi lebih rapi, kita menjadi lebih sehat, anak-anak lebih happy, gitu ya. Kita lebih melihat diri kita secara positif. Nah itu menggambarkan konsep diri kita positif. Tapi kalau ada yang merasa, aduh 1,5 tahun di rumah sengsara deh, ini nggak seneng banget, mengeluh terus. Ini menggambarkan konsep diri yang kurang bagus. Tapi kalau Bapak Ibu lihat teman-teman waktu Zoom, lihat teman-teman guru, kalau saya lihat teman-teman di jurusan, pipinya pada gembil-gembil gitu ya, pada seger-seger, pada lebih putih-putih, lebih warna kulitnya lebih seger-seger. Wah ini kita nggak kena matahari ini ya. Betul. Nah jadi kita udah. Kalaupun kena matahari bagus gitu ya. Jadi kita tidak terlalu lelah gitu ya, stres di jalan macet, itu bikin kita konsep diri kita kadang menjadi negatif gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat suasana kita positif, oke, itu satu komponen sudah kita miliki, konsep diri kita positif, itu kita sehat mental. Tapi ada 2 hal lagi, bagaimana hubungan kita dengan orang lain, ya, relasi kita dengan orang lain. Karena kalau relasi kita buruk, ya, kita sering dilecehkan, kita di rumah mungkin mudah-mudahan tidak terjadi di rumah, mungkin suami atau istri saling melecehkan pasangannya. Nah ini bisa nggak sehat mental loh. Jadi kalau kita suami kita selalu mengkritik atau istri terlalu bawel, terlalu mengkritik, nah ini orang di dalam rumah pasti tidak sehat mental. Ya. Nah kenapa dia mengkritik, dia terlalu bawel atau terlalu segala macam gitu ya. Nah ini mungkin pengalaman masa lalu orang itu. Gitu ya. Nah sekarang setelah di rumah baru kelihatan gitu kan. Selama ini kalau kerja nggak pernah dengar, tapi karena pandemi kita banyak berada di rumah kelihatan itu. Ya. Pengalaman-pengalaman masa lalu yang mempengaruhi perilaku dia. Gitu ya. Nah mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita. Kalaupun ini terjadi Bapak Ibu, yang sehat harus ngalah. Bahasa Jawanya apa? Istilahnya apa Bu Maratun? Yang sehat harus ngalah, sing waras ngalah, benar nggak Bu Maratun? Sing waras ngalah gitu ya. Jadi
Udahlah kalau suami atau istri kita begitu ya udahlah maklum aja. Supaya menjaga kesehatan mental di rumah. Kemudian komunikasi yang terbuka dalam berbagai situasi. Jadi orang yang sehat mental konsep dirinya bagus, hubungan dengan orang lainnya juga bagus. Kemudian komunikasi yang terbuka. Ya, pribadi yang terbuka dan mengungkapkan pendapat ataupun perasaannya akan memiliki kesehatan mental yang bagus. Ya, kalau Bapak Ibu nggak senang di rumah kepada anak, ngomong aja, Mama capek loh, Ibu capek loh, Ibu tadi harus ngajar, Ibu harus bantu kamu, harus masak. Jadi kalau anak makan, Mama makan ya di rumah kan pasti mereka rewel. Oke, tunggu ya Mama atau Ibu bereskan dulu. Terbuka, jelaskan kepada mereka. Itu lebih baik daripada kamu nggak tahu Mama capek, kamu nggak tahu Mama capek, gitu ya. Jangan mengeluarkan kata-kata itu dulu, tapi keluarkan kata-kata. Ibu masih ngajar, Ibu masih menyelesaikan ini. Jadi ambil kata-kata positif. Harus ada seseorang, tentunya orang dewasa lah, orang yang sehat lah yang memulai ini. Ya tentu anak kita tidak terlalu tahu dia sehat mental atau tidak. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah belajar tentang ini harus ada. Misalnya di rumah suami atau istri kurang komunikatif, anak rewel, siapa yang merasa lebih sehat mental, dialah yang mengendalikan atau yang menetralisir suasana. Ya, kita nggak tahu Bapak Ibu, kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Gitu ya. Kita berasumsi saja kita akan lebih banyak di rumah karena mungkin keadaan up and down untuk beberapa saat ini. Ya, jadi banyak maklum. Ya. Kata kuncinya harus banyak maklum. Orang yang banyak maklum itu kesehatan mentalnya akan lebih baik daripada orang yang harus kencang terus begitu. Ya. Masa ini perasaan yang terjadi yang Bapak Ibu rasakan juga dirasakan oleh orang yang lain. So you are not alone. Ini juga dirasakan oleh orang sedunia. Jadi kalau nggak main akal sehat, tidak sehat mental, maka pandemi ini tidak bisa kita lewati dengan baik. Gitu. Nah, baik, mari kita lihat sedikit indikator orang yang sehat mental atau tidak sehat mental. Nah, yang sehat mental nih, Bapak Ibu lihat ada setidaknya 11 poin. Orang yang sehat mental itu, dia memahami dirinya, self-knowledge. Self-knowledge, oh saya adalah begini, saya seorang guru, saya harus mengajar materi ini, nah, itu self-knowledge kita. Kita tahu, memiliki self-esteem. Artinya self-esteem itu bagaimana kita menghargai diri kita. Itu orang sehat mental. Ya. Kemudian memiliki rasa aman yang memadai, rasa aman. Oke, kita masih ada rumah tempat kita berteduh, ada makanan yang akan kita makan bersama anak-anak, itu menggambarkan rasa aman. Mampu memberi dan menerima kasih sayang, ini juga satu bentuk kesehatan mental yang bagus. Ya, saling sayang menyayangi, saling maklum itu tadi, itu orang yang sehat mental. Berhubungan baik dengan orang lain, nah produktif. Nah ini orang produktif ini orang yang sehat mental. Produktif itu apa? Nah ini biasanya bisa kita lihat misalnya ibu seharian atau bapak seharian melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi sore-sore atau menjelang malam, menjelang tidur Bapak Ibu bisa memikirkan hari ini saya sudah apa saja yang saya lakukan ya. Oh saya sudah mengajar 3 kelas atau 2 kelas, saya sudah mengajar dari pagi sampai jam sekian. Terus saya sudah masak buat anak-anak. Yang pertama, saya udah mandi pun gak produktif loh itu. Karena ada aja orang yang tidak sehat mental, mandi pun tidak. Guling-guling aja di kamar. Ya, itu nggak sehat mental. Tapi kalau kita produktif, beresin nyiram tanaman, beresin dapur, buat ibu-ibu, bapak-bapak, nyuci motor, nyuci mobil, rapiin pagar, itu produktif. Sekecil apapun yang penting kita produktif. Dan kalau Bapak Ibu pikirkan, oh hari ini saya sudah lakukan banyak. Nah ini ibu bapak bisa dikatakan masuk sehat mental. Merasa puas dengan keberadaan fisik. Merasa puas. Oke, saya sehat-sehat saja. Ya, sakit-sakit dikit ya oke, tapi saya bisa atasi. Kemudian mampu mengatasi tekanan. Oh, tekanan nggak itu? Misalnya tiba-tiba kepala dinas meminta Bapak Ibu harus begini begitu. Nah, sejauh pekerjaan itu cukup jelas, cukup mampu Bapak Ibu lakukan, tertekan nggak? Misalnya soalnya mendadak saya disuruh ini mendadak, tapi
sejauh masih bisa Bapak Ibu lakukan, itu Bapak Ibu masih sehat mental. Nanti kita lihat, kadang-kadang kita tidak menjadi sehat mental, kadang-kadang bisa juga disebabkan oleh faktor eksternal. Nah, tadi di awal kan tadi, orang yang tidak sehat mental bukan semata-mata internal. Ya, internal, misalnya saya sakit gigi, hari ini saya sakit giginya udah sampai ke syaraf gitu ya, udah ketawa aja cenut-cenut rasanya, ketawa kita mau nangis saking sakitnya. Maka saya tidak sehat mental itu. Saya tidak sehat mental. Itu sifatnya internal. Dari dalam diri saya sendiri. Tapi ada juga kita menjadi tidak sehat mental gara-gara sesuatu di luar diri. Murid bisa menjadi sehat mental kalau gurunya memberikan tugas yang berlebihan, yang nggak jelas. Tugasnya berlebihan, nggak jelas, bertumpuk. Ini bisa menyebabkan murid peserta didik tidak sehat mental. Jadi hati-hati kalau akan memberikan tugas. Ya. Sejak tugas bisa diberikan, anak tertekan nggak? Tertekan. Ya. Harusnya kita harus melakukan ini, agak tertekan. Gitu ya. Tapi sejauh itu aman, tidak ada masalah. Ya. Sejauh itu tekanannya tidak berlebihan, seperti tadi tekanan stres itu sama dengan tekanan. Ya, mampu mengatasi stres, mampu mengatasi tekanan, itu kita sehat mental. Tapi kalau tekanannya bertubi-tubi, seperti tadi saya katakan tugas yang nggak masuk akal, tolong baca. Ini misalnya kalau dosen, tolong baca 7 buku ya, minggu depan laporan. Ini harus textbook ya. Atau murid, cari ini, cari itu, ini, wah, yang berlebihan, gitu ya. Nah ini bisa murid tidak sehat mental. Ya. Orang yang sehat mental dia tidak hipersensitif, tidak sensi gitu loh Bu. Mungkin bahasa yang populer nggak sensian gitu. Orang yang terlalu sensi, nah itu tidak sehat mental. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper gitu ya. Istilahnya apa ya? Baper, tersinggung. Yang gampang baper, yang gampang tersinggung itu gambaran. Salah satu gambarannya dia kurang sehat mental. Mampu membuat keputusan yang reasonable. Akal sehat main. Orang yang sehat mental, akal sehatnya main. Ya. Dia gunakan dengan bagus. Mampu menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, ini juga menggambarkan satu keadaan sehat mental. Nah sekarang yang buruk nih, yang buruk apa nih? Membolos. Harusnya kita ngajar, tapi kita cari alasan, diskusi saja. Ya. Nah kalau itu tidak sehat mental, itu sering memberikan diskusi-diskusi padahal dia ngerjakan yang lain gitu ya. Dalam artian kata dia membolos, ini menggambarkan bahwa dia tidak sehat mental. Atau murid kita yang jarang di Zoom atau di dalam tugas-tugas sering tidak melakukan sesuatu, sering melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu satu gambaran nggak sehat mental. Kita harus tanda tanya kenapa. Tidak jujur dan suka berbohong, ya itu juga tidak termasuk mental buruk, kesehatan mental. Sering merasa cemas, terlalu sering merasa cemas. Nanti gimana ya? Nanti kalau saya ini gimana? Khawatir seperti itu ya. Kemudian ya ini kalau siswa ini ya, nomor 4 dan 5 ini siswa, prestasi akademiknya buruk, selalu menurun. Nah ini juga ada apa? Drop out, sampai dia drop out. Nah ini tentunya harus kita cari tahu. Ini menggambarkan ketidaksehatan mental. Prestasi buruk, drop out, penyebabnya bisa dari dalam diri anak itu sendiri. Ya, mungkin ketidakmampuan dia, IQ yang kurang, tapi juga eksternal. IQ-nya kurang, tapi dia diberi tugas seperti anak-anak yang biasa, yang reguler. Ya. Sementara di rumah orang tuanya nggak bantu, lalu dia tidak mengerjakan apa-apa. Akibatnya dia drop out. Ini kesehatan mental yang buruk. Atau bisa saja dia menjadi malas atau tidak mau mengerjakan karena guru memberikan julukan, kamu malas sekali, kamu tidak bisa, kok kamu buruk sekali tulisanmu, kok buruk sekali tulisanmu. Ini bisa loh menyebabkan anak tidak sehat mental. Jadi hati-hati Bapak Ibu, apalagi di saat pandemi seperti ini, dia ketemu dengan kita tidak atau hampir tidak bertemu tatap muka, jadi hindarkan kata-kata negatif.
Lebih baik cari kata positif. Emang tulisannya buruk, Bu, terus mau diapain gitu ya. Tulisannya buruk, terus mau diapain. Nah, ini harus ada teknik guru. Tekniknya singkat saja karena waktu kita terbatas. Hal yang baik yang bisa Bapak Ibu lakukan, yang lain bisa silahkan pikirkan. Misalnya, coba Bu Ibu lihat tulisanmu. Nah, ini tulisanmu, Bu Guru bisa lihat nih bola. Nih, Bu Guru bisa lihat nih bola. Jadi, bacalah kata-kata yang ditulis anak yang tulisannya bagus. Nah, coba Ibu lihat tulisanmu. Oh, Bu Guru bisa baca bola. Yang lain, Bu Guru susah nih bacanya. Itu lebih baik daripada mengatakan tulisanmu buruk sekali, Bu Guru nggak bisa baca. Tulisan kayak ceker ayam begitu, Bu Guru nggak bisa baca. Anak langsung nggak sehat mental loh Bapak Ibu. Jadi jangan katakan itu, lebih baik katakan, Bu Guru cuma bisa baca bola ini. Bola, Bu Guru bisa baca bola. Yang lainnya Bu Guru belum bisa baca nih. Coba perbaiki seperti ini ya, seperti ini. Itu akan lebih baik daripada kita memberikan pernyataan atau evaluasi penilaian yang negatif pada anak. Nah, biasanya orang-orang yang tidak sehat mental tuh suka membuat keributan. Ya, orang yang tidak sehat mental dia suka membuat gaduh, cari gara-gara. Nah, itu orang nggak sehat mental. Ya, pasif, sebaliknya ya, pasif atau inferior, dia diem aja, nggak pernah ngomong, diem di kelas duduknya mojok, ya ngumpet kalau di kelas-kelas biasa, ya di tengah dia selalu menutup diri, mengisolasi diri. Nah ini menggambarkan dia tidak sehat mental. Sebaiknya kalau guru yang bagus dia harus cari tahu mengapa anak itu selalu mengucilkan diri. Itu udah gambaran tidak sehat mental sebenarnya. Apalagi daring kita tidak sempat lihat kan. Apalagi Zoom, dia pasti hanya kelihatan cuma kepalanya saja, nggak kelihatan matanya seperti itu. Ya. Kemudian agresif. Nah, agresif secara fisik dan emosi ini hampir mirip dengan suka membuat keributan nih, orang suka membuat keributan. Agresif. Kalau di kelas dia pasti suka melempar barang teman, mengganggu teman secara kata-kata, berkata-kata kasar, ya, yang menyakiti teman. Ya. Secara fisik tadi menendang teman, melempar teman. Kalau emosi dia mengeluarkan kata-kata, ya, dan ekspresi-ekspresi emosi negatif. Nah itu nggak sehat mental juga. Hubungan personal yang buruk juga. Nah ini kalau yang lebih berat ini adalah penggunaan obat-obat terlarang, gitu ya. Atau sering mengalami keluhan. Ya dikit-dikit dia beralasan pusing Bu Guru, sakit kepala Bu Guru, sakit perut Bu Guru, Pak Guru, aku nggak bisa ini Pak Guru, aku nggak boleh kena panas. Banyak sekali alasan-alasan kesehatan. Nah, catat. Ini gambaran tidak sehat mental. Baik, Bapak Ibu bisa membedakan antara kesehatan mental yang baik dan buruk. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam kelompok sehat mental. Ya, setidaknya beberapa poin dari 11 poin ini kita memiliki. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Bagaimana dukungan mental dan psikososial dalam PJJ? Itu diperlukan Bapak Ibu. Perlu dukungan mental dan psikososial. Ya, bentuk dukungannya baik dari lokal di kelas guru maupun dari pihak luar. Ya, apakah itu Satgas COVID, apakah itu kepala sekolah, apakah itu penjaga sekolah. Yang penting anak-anak berada di sekolah dengan nyaman. Ya, ini penting kenapa? Ya. Kenapa dukungan mental dan psikososial ini perlu dalam belajar? Ya. Tentu ini akan berkaitan erat dengan prestasi. Keadaan pandemi, kita paham keadaan pandemi menyebabkan banyak siswa, banyak guru, dan orang tua murid tidak sehat secara mental. Kita ngaku aja. Tidak hanya orang tua, guru, siswa pun mungkin kurang sehat mental. Ya, mungkin bukan tidak ya, kurang sehat mental, kurang, ya, minat belajar menurun, itu tadi kan orang tua yang mengeluh, kadang-kadang gurunya bikin pesan melalui WA nggak jelas, ditanya gurunya marah atau gurunya nggak respons, nah, ini, ya, jadi untuk sukses pembelajaran jarak jauh ini dengan sehat mental tentunya perlu kerjasama yang baik antara guru dan orang tua serta siswa.
Ya, jadi ini situasi yang kita lihat, ya, learning, motivasi, loss, ya, keinginan untuk belajar, motivasi belajar, loss. Ini sudah diantisipasi oleh para ahli pendidikan. Ya, kementerian juga sudah antisipasi itu. Maka kita perlu pemulihan psikososial oleh guru. Nah, jadi satu saat nanti ada PTM, ya, satu saat ada PTM. Nah, tentu guru harus membuat satu program yang seperti di awal tadi saya sampaikan, bridging course, jembatani, bridge. Ya, tidak langsung kita kepada buka buku, mari kita belajar, mari kita kejar ketinggalan, itu membuat anak shock. Tapi perlu kita buat satu aktivitas dengan cara-cara yang menarik. Misalnya di sini seperti berolahraga, bergerak, ya, bernyanyi bersama untuk beberapa waktu tertentu, seminggu, 2 minggu, tergantung. Lihat anak kalau sudah ready, kalau anak sudah siap, nah baru pembelajaran bisa kita lakukan. Ya, biasanya nih kita gunakan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi mungkin pramuka misalnya, kita isi dengan pramuka. Nah di pramuka itu bisa kita selipkanlah literasi, kita selipkan numerasi. Berapa kelompok? Satu kelompok ada 5 orang. Mau tidak mau numerasi sudah jalan. Ya. Literasi, bagaimana anak bercakap-cakap, gitu ya. Nah, maka setelah ini kita lakukan, siswa siap kembali belajar. Mudah-mudahan sampai sini cukup jelas, Bapak Ibu. Ya, jadi kita pahami dulu kondisi learning dan motivation loss, hilang, kemampuan anak hilang. Lalu untuk memulihkan kembali, kita berikan satu suasana yang agak fleksibel, yang agak menyenangkan, ya. Biasanya itu kegiatan ekstrakurikuler yang lebih fleksibel. Lalu setelah itu terjadi, anak sudah mulai ngumpul nyawanya, kalau istilah orang Betawi gitu ya, udah ngumpul nyawanya untuk belajar lagi, udah ready dia, maka siswa baru kita belajarkan kembali. Saya rasa demikian, cukup jelas. Kita lanjut lagi. Nah, strateginya bagaimana? Sekarang kita lihat strategi. Perlu kita catat, perlu saling memahami antara guru dan orang tua. Tolong teman-teman guru, tidak semua orang tua memiliki kemampuan pendidikan atau well akademik. Ya. Kita harus memahami. Ya. Jadi bagaimana kemampuan orang tua. Jadi bangun komunikasi positif. Tolonglah orang tua yang sulit berkomunikasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengirim WA, baca dulu WA itu. Ini bisa terbaca nggak sih? Pesan-pesan, tugas-tugas melalui WA, chat, itu baca kembali. Ya, apakah ini sudah dimengerti oleh orang tua? Ya, jadi harus positif. Gunakan komunikasi positif. Bapak Ibu anak-anak jangan males dong, jangan males-malesan. Hindarkan menggunakan kata malas. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita semangat. Baik anak-anak, kita semangat. Pilih kata-kata positif. Kegiatan belajar dan penugasan bersifat fleksibel. Ya. Fleksibel. Jadi kalau anak-anak selama PJJ, fleksibel saja. Ya. Jadi itu tadi yang di awal saya katakan harus banyak maklum. Fleksibel. Bu, ini HP-nya dipakai kakaknya. Oke, banyak maklum aja. HP-nya satu dibawa bapaknya buat ngojek. Misalnya gitu, ojek online bapaknya. HP satu di rumah. Tolong Bu Guru, Pak Guru, maklum dengan berbagai kondisi siswa. Pertimbangkan aspek fun. Fun, menyenangkan. Ya, harus menyenangkan. Alternatif kegiatan. Buat alternatif kegiatan yang bervariasi. Kreativitas guru sangat penting. Guru yang hebat adalah guru yang kreatif. Guru yang kreatif itu guru yang agak sedikit gila, crazy. Boleh, guru yang membolehkan. Apa saja, yang penting anak mau belajar, mau melakukan sesuatu. Nggak apa-apa, ya. Maklum, yang penting anak mau melakukan. Salah nggak apa-apa. Jangan, nggak bisa itu, salah itu. Tolong. Guru yang kreatif tidak pernah menyalahkan anaknya. Ya, dia maklum kepada anak. Ya, guru yang hebat. Tapi guru yang sering nyalahkan anak, guru yang sering tidak menghargai sedikit pun apa yang dilakukan anak-anak sudah lakukan, salah.
ya nggak apa-apa. Ke depan pembelajaran yang sehat mental itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Jadi tren ke depan Bapak Ibu, ini teman-teman guru mumpung kita belajar bersama, tren ke depan adalah positif psikologi. Semua suasana harus positif. Kalau suasana positif maka kesehatan mental anak terjaga. Ya. Jadi guru nggak usah lah dengan galak gitu. Apalagi anak-anak SD. Anak SD itu kalau menurut teori dia anak manis loh Bapak Ibu. Kalau mahasiswa digalakin nggak apa-apa, karena mahasiswa udah lebih kuat ya. Dia udah punya kesadaran yang sudah lebih kuat ya. Tapi anak SD belum. Jadi Bapak Ibu usahakan hindari bersikap negatif khususnya kepada anak SD. Penting sekali anak SD ini. Ya. Media pembelajarannya bikin bervariasi. Ya, tanaman di rumah, panci, sendok, piring, gelas, tutup botol bisa jadi media pembelajaran. Nggak usah ketawain, jangan mereka diketawakan, gitu ya. Kegiatan belajar tugas menyesuaikan dengan berbagai aktivitas keseharian. Jadi tidak fokus pada akademik, tidak hanya akademik, baca buku untuk pengetahuan, tapi life skill. Siapa yang membersihkan kamarnya sendiri, bagaimana kamu mandi, bagaimana kamu membersihkan alat makanmu, itu life skill. Dan itu penting. Ya. Di SD lah ini kita kembangkan. Jadi tidak hanya mengejar tulisanmu yang rapi ya, matematikamu belum naik ya, masih buruk. Tidak hanya semata-mata akademik. Ya. Tapi juga latih life skill. Dan itu harus berkembang di sekolah dasar. Baik, kita lanjut. Berikan otonomi, inisiatif yang diinginkan anak. Artinya di sini beri kebebasan. Ya. Orang tua, guru perlu menghargai hasil aktivitas anak, sekecil apapun, termasuk salah sekalipun. Agar muncul perasaan, saya bisa. Bu, kalau salah gimana? Ya, dia salah, saya suruh ini, dia kerjakan ini. Ambil yang positif. Iya Bu Guru lihat, Pak Guru lihat, tapi coba ini. Ya. Jadi tetap kita hargai. Bu Guru lihat kamu sudah lakukan. Nah coba kamu kerjakan yang ada ininya. Jadi kasih dia clue-clue, kasih dia tanda-tanda agar dia mengarahkan kerjanya ke sana. Jadi tanda-tanda seperti clue-clue itu seperti tahapan-tahapan. Nah kamu kan harusnya lakukan ini tadi. Nah habis lakukan ini apa yang harus kamu lakukan? Nah, udah kamu bisa kan? Nah, ini akan memunculkan perasaan industri. Oh, saya ternyata bisa. Itu lebih baik daripada ibu katakan, kamu disuruhnya apa, dikerjain apa. Wow, ini akan membuat anak tidak sehat mental. Ya, kita tetap hargai, ya, walaupun itu tidak sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Ya, mungkin karena kemampuan IQ anak itu, ini persoalan internal anak itu yang tidak maksimal. Nah, jadi dia perlu dituntun. Ayo, setelah ini coba-coba kita sama-sama, kita kerjakan seperti ini sama-sama. Nah, itu kamu bisa. Maka dia merasa, ya aku bisa. Begitu ya Bapak Ibu. Berikan beban aktivitas belajar yang memadai. Memadai, jangan terlalu berlebihan. Ya. Memadai bagi anak dan orang tua. Jadi tidak membebani, bahkan sampai menimbulkan stres yang berat bagi anak maupun orang tua. Ya. Yang memadai saja, situasinya sedang PJJ kok, gitu ya. Termasuk juga nanti walaupun luring sekalipun tolong hati-hati loh Bapak Ibu. Negara-negara yang maju, yang humanis tidak pernah memberikan PR kepada anaknya kerjakan 50 soal. Itu nggak humanis, itu bikin anak sehat mental, tidak sehat mental. Ya. Baca sekian buku, besok dikumpulkan. Udah bukunya banyak, besok dikumpulkan. Gitu ya. Jangan sampai membebani dan membuat anak kadang-kadang orang tuanya yang mengerjakan. Dan ini juga tidak sehat mental. Ya. Gunakan aplikasi yang mudah. Nah, untuk PJJ, kalau harus menggunakan aplikasi, pakai saja yang mudah terlebih dahulu. Yang penting komunikasi jalan. Di mana itu bisa dipahami baik oleh si guru, anak, ya, untuk menghindari kendala-kendala yang sifatnya teknis. Ya, misalnya internet, kuota yang aplikasi yang menyedot kuota banyak. Ini pandai-pandailah Bapak Ibu memilih aplikasi.
Yang penting semua anak dapat mengakses. Selanjutnya guru PK. PK dengan atau sensitif dengan keadaan kesehatan mental siswa. Ini penting. Kalau anak murung, guru itu harus tajam loh, lihat wajah anaknya murung seperti bengong gitu ya. Nah, ada apa? Nah, di sini guru perlu menyapa misalnya, dukungan psikososial. Ya Pak Guru lihat Santi lagi diam tuh, kenapa Santi? Ya, gitu. Sapa saja dia, gitu ya. Halo Santi, Pak Guru pengen lihat deh Santi senyum. Bu Guru pengen lihat deh Tony senyum, gitu ya. Itu satu bentuk dukungan psikososial bagi siswa. Jadi guru memang harus lebih dahulu harus sehat mental. Jangan sampai guru, mungkin nggak sih guru nggak sehat mental? Mungkin. Nah, apa yang harus dilakukan kalau guru lagi nggak sehat mental? Guru lagi sakit gigi misalnya, gurunya lagi sakit gigi, dia ngomong dikit aja langsung cenut-cenut giginya. Sehat mental nggak itu guru? Enggak. Nah, harus pandai, gurunya kreatif. Nggak usah Zoom hari itu. Beri aja chat melalui WA group. Kasih gambar. Ya enggak? Kasih gambar. Analisis gambar, tergantung kelasnya. Kalau kelas 1, apa? Tanyakan tentang warna. Kalau kelas 5, tanyakan tentang peristiwa apa yang ada di gambar itu. Tergantung kelasnya. Ini guru yang kreatif. Gurunya lagi sakit hati, bisa aja kan guru lagi sakit hati, guru aja juga lagi sakit gigi, itu sama-sama nggak enak, sama-sama bikin nggak sehat mental dua-dua itu. Maka diperlukan kreativitas guru. Ya, saya yakin kita semua mungkin sakit gigi, nggak mungkin sakit hati pernah ya kan? Tapi kalau orang sakit gigi atau sakit kepala gitu kan ngajar udah nggak nyaman. Nah, lakukanlah, pembelajaran tetap harus jalan. Tidak bisa bu guru lagi sakit gigi nggak bisa ngajar, nggak bisa lah, anak tetap harus belajar. Ya, menurut saya siapkan saja satu pancingan, Bapak Ibu ambil gambar. Jadi teman-teman guru supaya produktif silahkan kumpulkan gambar-gambar tertentu yang bisa memunculkan bahan-bahan pembelajaran. Jadi satu gambar saja bisa diperuntukkan untuk anak kelas 1 sampai kelas 6. Tergantung instruksi, tergantung penugasan apa yang akan kita berikan kepada anak terkait dengan gambar itu. Begitu nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kalau lagi nggak sehat mental, tapi jangan kelamaan, ya kan? Kalau tidak sehat mental, kelamaan ya repot, bisa mengalami gangguan mental. Ya kalau kita lagi sakit gigi ya cari ke dokter lah, ya, cari obat anti sakit gigi. Itu cara untuk menghindari kita nggak sakit. Kalau sakit hati, ya diobatilah sakit hatinya dengan apa begitu, ya. Curhat sama teman gitu, atau curhat dengan seseorang yang dipercayai sehingga kita lebih enteng dan kita kembali sehat mental. Ibu mohon maaf, 15 menit lagi. Oke, waktu saya sudah materi saya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk semua perhatian. Baik. Ya, jadi kesehatan mental itu perlu sekali kita jaga di dalam kelas. Ya. Jadi kesehatan mental itu bukan masalah asing. Sebenarnya kesehatan mental itu ada di sekitar kita, di dalam kelas, di rumah, di tempat kerja. Ya. Kesehatan mental, konsep kesehatan mental itu ada. Jadi bagaimana kita menjaga kesehatan mental di kelas, bagaimana membangun relasi guru murid yang terbuka, komunikatif, menyenangkan, gitu ya. Kalau kita lagi sakit hati, sakit gigi, kelas tetap harus jalan. Kita lagi nggak sehat mental, kelas harus jalan. Apa harus kita lakukan? Itu tadi, ya, bisa cari cara-cara untuk membuat anak sibuk belajar. Carilah, kan melalui chat aja bisa, carilah informasi terkait dengan gambar-gambar tersebut di internet atau di bukumu. Ya, tuliskanlah, itu buat anak kelas 3 ke atas. Kalau anak kelas 3 ke bawah, mungkin instruksinya lebih ringan lagi. Ya. Demikian juga kesehatan mental di rumah. Itu harus dijaga juga. Nah, kalau saling terjaga antara sekolah, rumah, ini tentunya hasil belajar anak selama masa pandemi ini tidak terlalu terganggu. Walaupun memang tidak maksimal, tetapi tidak harus serta-merta stop pembelajaran. Saya rasa demikian, Mbak Uus. Bu Uswatun, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Evita, Bu Maratun atas paparannya yang sangat menginspirasi kita semua.
Mungkin Bapak Ibu, ini karena waktunya cukup singkat, mungkin ada satu perwakilan dari Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya. Silahkan. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan Bu Evita dan Bu Maratun. Ya, Yang silakan. dari Ibu Ria Marlina. Ini pertanyaannya adalah, izin bertanya Bu, salah satu ciri kesehatan mental kan hilang semangat. Nah, bagaimana solusinya untuk meningkatkan semangat anak belajar saat di rumah selama pandemi? Tuh. Oke, hilang semangat. Iya, tidak hanya anak loh. Pertanyaannya siapa, Bu Uswatun? Bu Ria Marlina. Bentar, Bu. Oh, Bu Tia. Oke. Bu Ria. Oke, Bu Ria. Jadi tidak semua, tidak hanya anak ya. Saya rasa tidak hanya anak yang mengalami tidak semangat. Kadang kita juga loh. Tadi saya bilang, kadang kita juga tidak sehat mental loh. Gitu ya, kita jadi tidak semangat loh. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita orang dewasa mungkin lebih bisa mengatur dirinya ketimbang anak. Anak kan nggak apa sih ini rasanya nih bete gini apa sih, tapi kalau orang dewasa, oke, saya lagi nggak sehat mental nih, aduh seharian nih saya nggak ngapa-ngapain nih gitu ya. Jadi ini bisa orang tua menggunakan akal sehatnya, ya dong. Daripada anak kita tuntut menggunakan akal sehat, yang lebih memungkinkan adalah kita sebagai orang tua, kita sebagai guru yang lebih memanfaatkan akal sehat. Ya, jadi misalnya seorang tua atau seorang guru dia jadi tidak sehat mental, apa yang harus dia lakukan? Kita nggak mau loh terjerumus menjadi tidak sehat mental, karena kalau kita sebagai ibu udah nggak sehat mental, nggak mandi, nggak masak, marah-marah gitu ya, itu nular nggak ke anak? Nular loh, nular itu ke anak. Nah, mau satu keluarga nggak sehat mental, mama marah-marah mulu, nggak masak, udah cakar-cakaran itu, mama nggak masak, mama sih nggak masak, aku udah minta jajan aja, duit nggak ada, rame. Jadi seperti saya sampaikan tadi di awal, harus ada satu yang sehat mental. Siapa yang diharapkan lebih sehat mental? Adalah orang yang lebih berumur, tentu orang tua, atau ibu atau bapak. Harus ada salah satu. Kalau enggak, ya udah, keluarga itu akan tidak sehat mental. Jadi betul Ibu Maratun, sing waras sing war apa Bu Maratun? Sing waras sing ngalah. Betul ya Bu Maratun? Bu Maratun mute tuh, di mute. Di mute, Bu Maratnya masih di mute. Bahasa ada falsafah Jawanya itu. Sing waras sing ngalah ya Bu Maratun. Ya, kurang lebih begitu. Jadi yang ngalah itu, yang mengambil alih itu sebenarnya justru orang yang waras sebenarnya. Jadi jangan sampai satu keluarga nggak waras gitu loh Bu ya. Itu ya Bu ya. Jadi suami bete nih, dia habis di PHK. Oh, yang waras cuma saya di rumah ini, ibu yang ambil alih keadaan. Karena jangan sampai kita terjerumus semua nggak sehat mental. Ya, oke. Kita harus optimis, happy aja. Kita nggak alone. Caranya ya itu, caranya bagaimana? Kita mulai inikan diri kita sendiri. Oke, lihat suami kita, oke dia ngelamun mulu ini, dia ambil alih. Katakanlah misalnya, yuk kita bikin pisang goreng, adanya di rumah cuma tepung terigu, kan gampang, tinggal ambil tepung terigu, beli sayur, sop-sopan, berapa sih, 3.000, dicacah, yuk kita bikin bakwan bareng, apa gitu. Jadi harus pecah suasana, pecah situasi, kreatif lah. Di kulkas ada masih sisa daun bawang, sisa kol, sisa ini, yuk kita bikin bakwan, bikin bala-bala misalnya, atau bikin apa gitu. Jadi terus bagi. Nah, tadi bapaknya yang manyun, anaknya yang manyun jadi senyum, ya. Bikin apem atau bikin apa tuh yang dibakar gitu ya, apalah mainan-mainan apalah, ada telur ya, ucok-ucok telur, si anak bikin apa gitu.